Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga murah hanya Rp200 per lembar. Dari rugi jadi profit besar, rasio keuangan di atas rata-rata. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham dengan harga yang hanya Rp200 per lembar. Saham ini cukup menarik, karena dulunya rugi, tapi di periode ini profit dengan angka yang cukup besar. Selain itu, jumlah beredar saham ini sangat rendah, hanya 13% saja. Apakah ada hal menarik yang bisa kita lihat di saham ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Golden Eagle Energy berdiri tahun 1980. Artinya, saat video ini dibuat, SMMT berusia sekitar 41 tahun. SMMT sudah berusia di atas 40 tahun, yang artinya perusahaan ini sudah melewati setidaknya 3 kondisi krisis yang terjadi di Indonesia. Melihat umur perusahaan yang sudah cukup dewasa, rasanya kinerja perusahaan tidak berkembang signifikan. Apakah hal itu karena bidang industri perusahaan ini cenderung fluktuatif? Mari kita simak laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. SMMT punya aset 919 miliar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 881 miliar. Artinya, aset perusahaan naik 38 miliar atau 4,31% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 919 miliar, perusahaan punya investasi pada entitas asosiasi sebanyak 377 miliar. Artinya, 41,02% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada entitas asosiasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 10 miliar atau 2,72%. Selain investasi pada entitas asosiasi, ada juga aset eksplorasi dan evaluasi. Dari total aset 919 miliar, perusahaan punya aset eksplorasi dan evaluasi sebanyak 214 miliar. Artinya, 23,29% aset perusahaan berada dalam bentuk aset eksplorasi dan evaluasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 3 miliar atau 1,42%. Kedua, liabilitas. SMMT punya liabilitas 308 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 317 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 9 miliar atau 2,84% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 308 miliar, perusahaan punya pinjaman bank. Artinya 45,13% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 2 miliar atau 1,42%. Selain pinjaman bank, ada juga pinjaman bank jangka pendek. Dari total liabilitas 308 miliar, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek sebanyak 66,67 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 miliar atau 0,12%. Ketiga, ekuitas. SMMT punya ekuitas sebanyak 620 miliar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 576 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 44 miliar atau 7,64%. Dari total ekuitas 620 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 393 miliar. Artinya, 63,39% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. SMMT punya pendapatan sebanyak 180 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 87 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 93 miliar atau 106,90% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. SMMT punya biaya pokok penjualan sebanyak 139 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 80 miliar.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 59 miliar atau 73,75% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMMT mampu menghasilkan laba sebanyak 44 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka minus 7 miliar, berarti laba perusahaan naik 51 miliar atau 728% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMMT punya ROI 14,20% dengan NPM 24,37%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 49,63%. Rasio profitabilitas SMMT naik signifikan akibat dari peningkatan laba. Tapi harus diingat, apakah hal ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dari sisi DER, perusahaan juga cukup menarik karena punya rasio di bawah 50%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,22 kali dan PBV 1,02 kali. Untuk valuasi, SMMT tidak bisa dikatakan rendah, tapi masih menarik. PER perusahaan otomatis turun karena laba yang meningkat. Begitu juga dengan PBV karena adanya peningkatan saldo laba ditahan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski bukan komponen utama, total aset naik karena adanya peningkatan saldo kas. Kedua, liabilitas berkurang karena utang usaha yang mengalami penurunan. Pos ini juga bukan komponen utama. Ketiga, ekuitas tumbuh karena ada peningkatan pada saldo laba. Keempat, laba bisa naik signifikan karena pendapatan yang meningkat pesat. Selain itu, ada juga peningkatan laba dari entitas asosiasi. Dua faktor ini yang menyebabkan laba perusahaan bisa naik drastis. Kelima, karena laba naik signifikan, membuat rasio profitabilitas perusahaan naik juga. Sedangkan dari rasio DER, perusahaan ini cukup menarik. Keenam, valuasi SMMT masih cukup menarik meski tidak memiliki angka yang sangat rendah. Demikian analisa singkat saham SMMT berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik menuntukannya. Thank you.